Saya bersyukur di dalam momen-momen Natal ini ada waktu sejenak kami akan membaca merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini hati dan pikiran kami sungguh tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bagian firman Tuhan yang disampaikan, tetapi juga mampukan kami untuk boleh menghidupinya. Berkenanlah kiranya berbicara kepada kami Tuhan sesuai dengan pergumulan kami untuk meneguhkan iman kami, dan tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman Tuhan dalam segala keterbatasannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih. Apa kabar saudara? Momen-momen ini tentu menjadi momen yang tidak mudah buat para pengusaha, karena akan mengeluarkan banyak uang bayar THR. Tetapi buat yang kerja, yang Kristen, menikmati sukacita. Sama juga buat kami hamba Tuhan. Ada sukacita tersendiri karena dapat berkat yang ke-13. Ya, tapi bukan itu yang menjadi poin sukacitanya. Walaupun tentu ada sukacita tersendiri. Kalau nggak dikasih, nyengir juga kan? Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita hari dengan satu tema menanti dalam pengharapan yang didasarkan kepada Roma 8 ayat 18 sampai 30, tetapi saya akan bacakan ayat 18 sampai 25 saja dari terjemahan bahasa Indonesia yang kedua. Silakan saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, sejatinya sejak Allah menciptakan manusia, di dalam rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan penderitaan dan kesusahan. Namun dalam realitanya saudara, sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kesulitan, penderitaan, dan berbagai situasi hidup yang tidak mudah menjadi bagian yang melekat di dalam kehidupan setiap orang. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh jemaat Roma yang kepadanya surat Roma ini ditujukan oleh Paulus. Sebagai orang Kristen, mereka mengalami berbagai kesulitan hidup. Mereka dianiaya, mereka mengalami ketidakadilan di dalam pemerintahan, perlakuan sebagai warga negara kelas 2 dan atau kelas sekian. Mereka mengalami berbagai situasi yang tidak mudah itu. Demikian juga halnya dialami oleh setiap orang yang hidup di dalam zaman kita sampai saat ini. Saya pikir tidak ada orang yang hidup saat ini berkata, "Oh, saya tidak punya masalah." Setiap orang punya masalah, punya kesulitan dan tantangan hidup tersendiri, termasuk saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara, ketika menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah itu, maka kita bisa menjadi depresi kalau kita fokus kepada hanya masalah dan penderitaan hidup yang ada. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihat kepada kita bahwa di dalam penantian yang penuh dengan penderitaan itu, tetaplah menikmati pengharapan. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk melihat dua hal. Yang pertama, mari jangan salfok. Ya,
jangan salah fokus. Tetapi ubah cara pandang kita. Kita bisa perhatikan itu dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Banyak pengajar di luar sana yang mengatakan bahwa ketika Anda dan saya mengikut Yesus, maka kesehatan kita akan prima, usaha kita akan lancar, pergumulan hidup akan menjauh, sementara berkat akan berlimpah. Itu yang banyak diajarkan di luar sana. Itu sebabnya gereja-gereja tertentu rame, karena dikumandangkan janji-janji berkat Tuhan. Saya bukan orang yang fanatik berkat, dan juga saya tidak mengabaikan bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Tetapi kalau kumandangnya adalah kesehatan akan prima, usaha akan lancar, pergumulan menjauh, berkat akan berlimpah, dalam realita hidup sampai saat ini, kita toh juga selalu diliputi dengan berbagai kesulitan hidup. Tetapi kabar baiknya adalah, saudara, bukan hanya Anda dan saya ternyata menderita. Sebab dikatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Seluruh. Yang kedua, Paulus berkata, segala ciptaan sama-sama mengeluh. Bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang kaya, seluruh. Ketiga, Paulus katakan, segala ciptaan sama-sama sakit bersalin, yang wanita atau yang perempuan, yang laki belum. Ya kan? Laki belum pernah sakit bersalin kan? Saya nggak tahu udah berapa lama nih, tapi belum lahir-lahir gitu ya. Karena nggak mungkin lahiran. Dan yang keempat dikatakan, kita yang telah menerima karunia sulung anak roh, artinya orang-orang Kristen, juga ternyata mengeluh, saudara. Itu berarti tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak mengeluh di dalam kehidupannya. Paulus tidak menasehati jemaat di kota Roma dengan berkata begini, oh tenang saja, penderitaan itu enggak nyata, itu hanya imajinasi pemikiranmu, itu halusinasi saja, itu hanya sesuatu yang tidak kasat mata. Enggak, sudah. Paulus itu realistis. Dia berkata bahwa memang hidup ini penuh dengan penderitaan. Penderitaan itu nyata, penderitaan itu berat, penderitaan itu menyakitkan. Tetapi jikalau fokus kita hanyalah kepada permasalahan dan penderitaan hidup, yang terjadi kemudian adalah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang mengasihani diri. Dalam pelayanan saya menemukan banyak orang yang mengasihani diri, bukan mengasihi dirinya, bukan. Beda banget antara mengasihani diri dan mengasihi diri. Mengasihi diri karena dia tahu siapa dirinya yang benar secara konsep yang benar. Tetapi mengasihani diri adalah mengenal diri dalam konsep yang keliru. Dulu saya pernah mengasihani diri saya. Saya pernah berkata, Tuhan kenapa saya lahir seperti ini? Itu mengasihani diri. Kalau saya mengasihi diri saya akan menjaga kesehatan saya akan hidup dengan kehidupan yang benar. Itu mengasihi diri. Kalau kita fokus hanya kepada permasalahan hidup, maka kita akan kecewa, kita stres, bahkan mungkin hidup kita akan semakin kacau. Tidak ada orang yang hidupnya fokus kepada penderitaan akan semakin lebih baik, sudah. Enggak. Perhatikan. Orang yang selalu mengeluh. Ketemu keluhan, ketemu pagi mengeluh, ketemu siang mengeluh juga. Ketemu awal bulan dia bilang bokeh, ketemu tengah bulan dia bilang bokeh, ketemu akhir bulan bokeh juga. Kapan lu benernya? Saudara, hidup orang yang fokus kepada masalah tidak akan pernah lebih baik, sudah. Karena dia selalu melihat dirinya lebih menderita dari orang lain. Yang ketiga, saudara, jikalau kita salfok hanya kepada masalah, maka seolah-olah tiada lagi pengharapan di dalam dunia ini atau kita akan menjadi putus asa. Dan semakin lanjut, kalau kita tetap fokus kepada masalah itu, kita akan berkata Tuhan itu gagal memelihara ciptaannya dan termasuk gagal memelihara hidup kita sebagai umat. Ini yang terjadi, saudara. Maka saudara, Paulus mengatakan jangan salfok, ubah cara pandangmu. Karena itu di dalam ayat yang ke-18a Paulus berkata, sebab aku yakin
Keyakinan Paulus bukan karena logikanya yang bekerja semata-mata, tetapi karena keyakinan iman dalam pengertian teologis yang benar. Aku yakin, maka dengan perkataan aku yakin itu, Paulus ingin mengajak kita untuk bergeser cara pandang kita, paradigma kita, perspektif kita. Dari apa? Dari perspektif manusiawi kepada perspektif ilahi. Ya. Fokus kepada penderitaan bisa berarti kita human perspektif. Tetapi ketika fokus kepada kekekalan, kita menggunakan divine perspektif atau perspektif ilahi. Inilah yang Paulus mau di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita bergeser dari human perspektif kepada divine perspektif, maka kita akan melihat penderitaan bukan hanya dari apa yang terjadi sekarang. Bukan hanya apa yang terjadi sekarang. Kalau kita hanya melihat, aduh betapa sulitnya hidup itu, aduh betapa susahnya usaha hari, aduh betapa menderitanya hidup saya. Itu perspektif manusiawi. Tetapi perspektif ilahi, maka kita akan melihat dari yang terjadi itu apa yang sedang dan Allah akan kerjakan. Kesulitan hari ini, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan apa? Tuhan mau apa dengan situasi? Karena kita melihat Tuhan sedang bekerja, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu divine perspektif. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini dari perspektif ilahi, maka penderitaan bukanlah pusat cerita hidup kita. Jikalau kita fokus kepada sudut pandang ilahi, penderitaan bukan fokus cerita. Tetapi kemuliaan Allah itulah fokus cerita kita. Karena itu saudaraku, dalam ayat yang ke-18b Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Ya, nanti. Saudara, dari perkataan Paulus di dalam ayat yang ke-18b ini, maka kita akan melihat 3 cara pandang baru terhadap penderitaan hidup. Yang pertama itu saudara, bahwa penderitaan itu ada limit waktunya. Paulus berkata penderitaan zaman sekarang ini, artinya bahwa penderitaan itu saudara tidak pernah permanen. Ada waktunya, ada akhirnya, dan tidak akan pernah selama-lamanya. Itu penderitaan. Sekalipun mungkin di dalam perjalanan sepanjang umur hidup kita, dari lahir sampai mati kita menderita. Tetapi toh ada limitnya kan? Lewat kematian masih menderita enggak? Kalau Anda dan saya percaya kepada Kristus, maka akan masuk ke dalam kemuliaan. Ada limitnya kan? Jadi saudara, penderitaan itu enggak pernah kekal. Di dalam Alkitab dikisahkan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Setelah Yesus ditangkap di Ainea mati, maka murid-muridnya kecewa. Dikatakan di dalam Lukas itu 2 orang murid sedang perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka mungkin ingin kembali ke kampung halaman mereka atau sedang mau kemana, tetapi yang jelas tujuan mereka ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu mereka berdua sedang memperbincangkan kehidupan yang mereka alami, betapa menderitanya hidup mereka. Karena guru yang mereka yakini, mereka yang ikuti selama ini ternyata harus mati dengan cara yang memalukan, yaitu mati di kayu salib. Dan sepanjang perjalanan itu hidup mereka atau muka mereka muram, saudara. Karena fokusnya kepada penderitaan. Namun saudara, ketika Yesus menghampiri mereka, bahkan mencelikkan mata mereka melalui perjamuan yang dilakukan ketika membagi roti, mereka terbuka, bergeser dari human perspektif kepada divine perspektif. Mereka tahu itu Yesus.
Dan ketika mereka mengalami itu, apa yang terjadi? Apakah mereka tetap bertahan di Emmaus? No, mereka balik langsung berlari-lari dengan sukacita. Ada sebuah perubahan paradigma. Penderitaan bukan akhir. Mereka sekarang melangkah dengan sebuah keyakinan yang baru. Kematian Yesus bukan akhir segalanya, tetapi kebangkitannya menjadi awal sebuah karya yang luar biasa. Penderitaan tidak selamanya. Yang kedua, penderitaan bukan tanpa arti. Di dalam ayat yang ke-22 Paulus berkata begini, mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Saudara, Paulus menggunakan gambaran seorang wanita yang sedang mengalami persalinan. Dan ketika proses persalinan itu adalah sebuah proses yang menderita, saudara. Wanita yang sudah pernah melahirkan di ruangan ini, adakah di antara saudara ketika bersalin sambil siul? Boleh tolong angkat tangan? Ada yang sambil siulan lahiran? Ciheni? Sakit nggak, Ci? Masih ingat nggak, Ci? Saudara, nggak ada yang sambil nyanyi-nyanyi. Mama saya 16 kali melahirkan. Adik kami yang bontot, mama saya ketika pulang dari sawah jam 5 sore sama papa, pulang jam 7 lahiran. Cuman mereka berdua di kamar. Nggak ada bidan, nggak ada suster. Lalu kemudian saudara tiba-tiba nongol. Saya sih nggak dengar mama saya teriak, tapi juga nggak dengar dia nyanyi. Nggak ada. Walaupun 16 kali melahirkan. Kata orang udah terlalu longgar. Enak? Kagak. Nggak ada, saudara. Berarti penderitaan itu menyakitkan, saudara. Tetapi perhatikan bahwa ketika seorang ibu melahirkan, nggak ada yang berkata, gara-gara lu gue menderita 9 bulan, gue cekek lo. Ada? Nggak ada lo. Begitu lahir, penderitaan yang ditanggung selama 9 bulan, khususnya saat melahirkan itu, tergantikan dengan sukacita. Kenapa? Karena ada sebuah kehidupan baru yang dilahirkan Tuhan ke dunia lewat dirinya. Ketika Samudarna melahirkan anak pertama, Doroti 4,2 kilo. Dokter berkata, saya tanya dokter, boleh ditungguin nggak di ruang bersalin? Boleh. Ya udah saya tungguin. Karena udah pembukaan akhir, katanya pembukaan berapa saya nggak ngerti lah, ya kan? Nggak keluar, betah tuh anak di dalam. Terus dokter bilang, suster ambil gunting. Waduh, saya mulai bingung, itu gunting mau dipain gitu. Lalu kemudian dokter melakukan tindakan. Waduh saudara, begitu dilakukan tindakan, darah muncrat ke lampu sorot. Saya teriak, wah! Dokternya bilang, Pak Pendeta keluar, nanti pingsan gak ada yang tolongin. Ya udah saya keluar, karena anak itu gede badannya, divakum sudah. Begitu keluar anak saya, kepalanya lonjong kayak pepaya Bangkok. Saya bilang, Tuhan, saya nggak inden anak dengan kepala model begini. Saudara Patrick tahu? Seperti itu kepalanya. Ya Tuhan, anak saya model beginian. Mau pakai topi gimana tuh? Topi di atas, kepala di bawah. Tapi ada sukacita begitu melihat anak itu lahir ke dalam dunia. Tidak ada yang sia-sia. Penderitaan itu ada hasil. Seorang pengubah atau pencipta lagu Kristen yang bernama Fanny J. Crosby. Dia lahir dengan sehat, tetapi ketika dia bayi, karena tindakan malpraktek oleh seorang dokter, maka dia mengalami kebutaan sejak hari itu dan seumur hidup. Saudara, kalau dia menggunakan perspektif manusia, dia akan komplain, dia akan mempersalahkan dokter itu, atau mungkin juga mempersalahkan orang tuanya. Kenapa harus bawa dia ke dokter model begituan?
Tapi saudara, dia melihat dari perspektif ilahi. Yang terjadi kemudian di dalam perjalanan hidupnya, dia menciptakan 8.000 lagu rohani yang bahkan sampai saat ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, penderitaan bukan tanpa arti. Apapun yang menjadi penderitaanmu hari ini, Tuhan sedang bekerja. Yang ketiga, saudara, penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudara, kata yang dipakai untuk tidak dapat dibandingkan adalah ouaxios. Artinya tidak sebanding sama sekali. Kalau kita membandingkan 4 lilin ini dengan terangnya ruangan ini, kalah jauh, saudara. Itu kalah jauh. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan perbandingan seperti itu. Yang dimaksudkan adalah seperti membandingkan sebatang lilin dengan sinarnya matahari. Artinya tidak ada gunanya dibandingkan dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Maka penderitaan yang Anda dan saya alami hari ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Semuanya akan sirna. Semuanya akan hilang. Sakit, penderitaan, kesulitan, beban berat itu akan sirna ketika kemuliaan Allah dinyatakan. Ada seorang yang cukup lama sakit, lalu dia berobat dan dokter berkata, jalan terakhir adalah operasi. Tetapi ketahuilah, begitu Anda selesai operasi, maka Anda akan sembuh total dan tidak sakit seperti kemarin. Dia masih sakit nggak saat itu? Masih. Dia masih menderita nggak saat itu? Masih. Tetapi perspektifnya beda. Karena setelah operasi, dia akan sembuh, maka pandangannya dia tujukan kepada proses kesembuhan di depan. Penderitaan masih ada, masih dialami, tetapi maknanya berbeda karena perspektifnya berbeda. Karena itu saudaraku yang kekasih, perubahan paradigma jauh lebih penting ketimbang perubahan keadaan. Tetapi yang sering kita lakukan adalah, Tuhan tolong supaya situasi ini berubah, supaya situasi ini reda, supaya pergumulan ini lewat. Itu yang kita doakan. Kita mendoakan perubahan keadaannya. Tetapi kita nggak berdoa, Tuhan tolong saya menghadapi kesulitan ini dari sudut pandang Tuhan. Situasi tetap sama, tetapi maknanya berbeda karena berubah paradigmanya. Tim Keller mengatakan demikian, pengharapan bukan mengabaikan realita, tetapi melihat realita melalui terang kekekalan. Jadi lihat di dalam kekekalan nanti, saudara, dari perspektif ilahi. Yang kedua, sabar menanti, jangan mau instan. Tadi saya lagi makan mie apa itu namanya yang agak bulat-bulat gede-gede itu di bawah. Sementara beberapa anak muda saya lihat makan Indomie, mie instan. Emang enak sih yang instan-instan itu ya. Waduh, saya rasanya nggak pernah menemukan ada anak muda yang menolak suruh makan Indomie. Ada yang nolak makan Indomie? Saya juga doyan loh, saudara. Tapi belum tentu 4 bulan makan Indomie. Ya, saudara, hidup kita saat ini di zaman instan. Pesan makanan mau instan. Pesan transportasi mau instan. Hiburan mau instan juga. Ya. Satu perguruan tinggi di Amerika, MIT, ya, mengadakan penelitian terhadap anak-anak muda. Ternyata saudara, buat orang-orang muda sekarang ini, kalau sedang nonton video atau nonton film, ada buffering aja 2 detik. Udah ditinggal tuh. Tadi Lord Jason bilang, jangankan 2 detik musuh, ada keganggu sedikit aja kita tinggal. Nah, betul kan? Artinya apa? Bahwa
hanya proses menunggu dalam kehidupan orang sekarang ini hampir sudah hilang. Sangat membosankan itu hal yang menunggu. Tetapi masalahnya saudara, bahwa Alkitab mengajar kita adalah menunggu. Alkitab nggak pernah mengajarkan hal yang instan, saudara. Selalu ada proses, menanti. Itu adalah ajaran Alkitab. Setelah di bagian yang pertama Paulus mengajak kita mengubah paradigma, maka di dalam bagian yang kedua Paulus mengajak kita untuk bagaimana sikap hidup kita selama masa penantian itu. Kalau paradigma kita udah benar, tetapi kan masih proses. Maka di masa proses ini, sikap hidup kita bagaimana? Itu penting. Roma 8 tidak berhenti sampai pada perspektif, tetapi bergeser kepada respon iman kita. Maka ayat 24 dan 25 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun, saya lanjutkan langsung, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, orang-orang yang sudah bergeser paradigmanya dari human perspektif kepada divine perspektif itu tadi, harus menunggu dengan tekun. Ada dua alasan mendasar kenapa kita harus bertekun. Yang pertama itu adalah bahwa keselamatan kita adalah already but not yet. Apa maksudnya sih? Gak usah bingung-bingung gitu ya. Already but not yet. Sudah tetapi juga belum. Sudah itu apa? Kita sudah diselamatkan kok. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita sudah dibenarkan. Status kita adalah orang benar, bukan orang berdosa, sekalipun masih hidup di dalam dosa. Maka surat-surat yang dikirimkan Paulus kepada jemaat selalu berkata kepada orang-orang kudus. Karena status mereka sudah dibenarkan oleh Allah. Karena kita sudah diselamatkan, maka dosa kita sudah diampuni. Lalu apa yang ketiga? Roh Kudus sudah diberikan di dalam hidup kita sebagai materai. Ada Roh Kudus di hati setiap orang percaya. Kita milik Kristus, bukan milik iblis. Dan yang keempat, karena kita sudah diselamatkan, kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi di sisi lain saudara, belum. Not yet. Maksudnya apa? Karena kita masih hidup dalam tubuh yang fana. Kita belum mengenakan tubuh kemuliaan. Kita masih bisa sakit. Kita bisa mengeluh. Kita masih bisa menderita karena kita mengenakan tubuh yang fana. Karena kita belum, maka dunia juga belum dipulihkan. Masih dunia yang bobrok. Yang ketiga, belum karena kemuliaan Allah belum dinyatakan. Dan yang keempat, belum karena Kristus belum datang kali yang kedua. Jadi keselamatan kita itu already but not yet. Kita sedang berada di sini. Kita sedang berada menuju atau dalam proses menuju pemenuhan. Karena itu dalam proses ini dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kalau Anda dan saya enggak sabar dan enggak tekun, ya hidup kita akan terus-menerus di dalam kesulitan dan penderitaan hidup. Saudara, yang kedua, alasan yang kedua, kenapa harus sabar dan jangan mau instan? Karena ketekunan itu membentuk karakter kita. Ya. Ketekunan itu membentuk karakter kita. Saudara, kata tekun yang digunakan oleh Paulus di sini adalah hipomone. Apa artinya hipomone? Saudara, satu, bertahan di tengah tekanan. Kalau bertahan dalam kondisi aman-aman, itu namanya tidak bertahan. Tetapi bertahan di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan tekanan, itu namanya hebat. Ya. Hipomone berarti tetap setia meskipun berat. Berarti yang ketiga, tidak menyerah. Yang keempat, tidak lari dari proses.
Banyak orang menghindari masalah. Kita nggak perlu cari masalah, tetapi ketika masalah hadir atau ketemu, jangan lari, hadapi. Jangan lari dari realita. Ya. Inilah hipomone. Karena itu saudaraku, orang Kristen tadi tidak dipanggil untuk cepat selesai. Tetapi kita dipanggil untuk tetap setia sampai selesai. Proses yang instan itu enggak akan membentuk kita. Tapi proses yang dihadapi dengan berkepanjangan, dengan tetap tekun, setia, akan membentuk karakter kita. Saudara, sekali lagi kita coba melihat ke dalam kehidupan kita. Kita hidup di zaman one click. Betul ya orang-orang muda? One click. Pesan makanan, klik. Datang. Pesan kopi juga di bawah gitu kok. Ya, Los Jason ya. Yang penting klik, pindah tuh uangnya gitu kan. Datang kopinya. Pesan apa? Pesan Grab. Klik. Enggak datang, enggak usah bayar. Datang, baru bayar. One click. Banyak kehidupan kita itu dipenuhi dengan one click, one click, one click. Mau kirim uang, one click. Tetapi ternyata saudara, kehidupan yang one click itu juga mempengaruhi pola pikir dan iman kita. Karena itu banyak orang Kristen yang berpikir bahwa jawaban doa itu harus instan, one click. Begitu doa, Tuhan langsung jawab. Bebas dari masalah, tinggal ngomong, selesai. Mau dewasa rohani, juga banyak orang Kristen yang mau instan. Gak mau ngikutin pembinaan, gak mau ngikutin proses. Diadakan pembinaan, pada datang. Tapi maunya bertumbuh ya gak bisa lah. Kita belajar aja 4 tahun, kuliah lagi S2 3 tahun, baca Alkitab terus, persiapan khotbah terus, ngerti gak? Enggak juga. Saudara, Roma 8 menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah bukan kerajaan instan. Allah tidak hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi ia juga tertarik membentuk karakter kita melalui proses yang lain. Karena itu mari kita menanti dengan iman. Ya, iman, tetap imani janji-janji Tuhan. Semuanya akan tergenapi. Ketika orang Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, maka Yosua meng-close kepemimpinannya dan berkata, seluruh janji Allah tidak ada satupun yang tidak dikenapi. Kepada kita hari ini tinggal satu janji Allah yang belum dikenapi, kedatangan kali yang kedua. Kalau itu sudah dikenapi, saya nggak perlu khotbah di sini. Yang kedua, saudara, menanti dengan ketaatan. Walau penderitaan penuh, walau kehidupan ini penuh dengan kesulitan, tetap taat kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, menanti sembari melayani. Saudara, kita hidup dalam dunia tidak hanya untuk ongkak kaki. Kita harus tetap berkarya. Karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Terakhir, seorang yang bernama Eugene Peterson berkata begini, pertumbuhan rohani adalah ketaatan panjang, satu arah ke depan, terus maju, enggak bolak-balik. Pertumbuhan rohani adalah ketaatan panjang dalam satu arah. Itu bukan instan. Dan C.S. Lewis berkata, kesulitan sering mempersiapkan orang biasa untuk hal yang luar biasa. Enggak ada orang-orang luar biasa di dunia ini yang hidupnya instan, enggak. Mereka menjalani dengan proses yang panjang. Seringkali kita hanya melihat hasilnya. Dan kita berkata, wah dia hebat ya, dia luar biasa ya. Tidak ada yang
tidak menjalani proses. No pain, no gain. Karena itu saudaraku, momen Advent yang keempat menjadi momentum bagi kita untuk menata ulang kembali perjalanan iman, mensikapi hidup yang Tuhan izinkan, apakah dari human perspective atau dari divine perspective. Ketika kita menjalani yang benar dari divine perspective, maka itu akan membentuk karakter kita. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami tahu menjalani kehidupan ini tidak mudah, tetapi kebenaran firman Tuhan ini kembali meneguhkan iman kami untuk tidak fokus kepada penderitaan, tetapi fokus kepada kekekalan yang penuh dengan kemuliaan. Karena situasi hidup yang seringkali tidak mudah itu akan menjadi hal yang membentuk karakter kami jikalau kami tetap bertekun di dalam anugerah Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami menghidupi kebenaran firman. Demi Yesus kami berdoa.